Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kabar kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan mengerti memasuki bab yang kedua, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, maka baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada selanjutnya, subtema mengenal kitab-kitab Allah. Sebelumnya akan Bapak sampaikan tentang tujuan pembelajaran daripada mengenal kitab-kitab Allah. Yang pertama, tujuannya adalah mengerti makna al-asma'ul husna, meliputi al-mumit, al-hayyu, al-qayyum, al-ahad. Yang kedua, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang ketiga, bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna. Untuk selanjutnya, agar lebih memahami materi ini, maka disajikan tentang konsep mengenal nama Allah dan kitabnya. Yang pertama, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran uji. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan alam semesta beserta keteraturannya yang sangat sempurna. Tidak ada satupun makhluk yang menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita lihat melalui dalil qauliyah dan kauniyah. Dalil qauliyah yaitu berupa kalam atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang berlaku sepanjang masa, tidak lekang oleh waktu, juga sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang hanya berlaku sesuai zamannya. Adapun dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, maka hidup kita akan selamat di dunia dan akhirat. Ada berapakah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya? Guna mengetahuinya, mari kita pelajari materi berikut dengan seksama. Yang pertama adalah mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Matahari terbit dan tenggelam, pergantian siang dan malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atasnya. Manusia tidak mungkin bisa berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya, yaitu Asmaul Husna. Untuk penjelasan berikutnya, yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asma berarti nama dan husna berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama yang indah sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya.
Adapun dengan belajar Asmaul Husna, kita akan tambah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan iman akan bertambah. Pada materi ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala mematikan apapun yang dikehendakinya. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Kematian tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 7. Mari anakku sekalian, kita simak kalimat atau lafal surah Al-Ankabut ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala akan selalu hidup kekal, tidak mati seperti yang akan dialami oleh semua makhluk hidup di dunia ini. Adapun yang memberi hidup atau nyawa adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan ini. Dia yang menghidupkan manusia sesuai kehendaknya. Dia pula yang mematikan semua yang bernyawa. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengurus makhluknya, mengawasi seluruh perjalanan kehidupan ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi maha mengurus makhluknya secara terus-menerus. Dan Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan apapun dan dari siapapun. Allah Subhanahu wa taala juga tidak membutuhkan segala sesuatu seperti kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, yang keempat, Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Ahad adalah sesuatu yang tidak dapat menerima penambahan, baik dalam pikiran maupun kenyataan. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anakku sekalian materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian tentunya harus menambah perbendaharaan wawasan dalam memahami keempat Asmaul Husna ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.